Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang paring rahmat gede-gede ing dalem dunya, Ar-Rahimi tur kang paring asih lembut-lembut ing dalem akhirat logo. Alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Iku lillahi kedue Allah to kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Allah qayyumis samawati tur kang jumenengi pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi. Mudabbiril khalaiqi tur kang ngatur pira-pira makhluk ajmaina hale sekabehane. Ya Allah ba'isir rusuli kang tur kang ngutus pira-pira utusan. Sholawatuhu utawi rahmat ta'dime Allah wa salamuhu lan keselamatane Allah iku alaihi muga tetep ing atase rusul utusan-utusane Allah sing diutus ilal mukallafina maring wong kang mukallaf kabeh, tegese orang yang Islam berakal dan baligh itu mukallaf. Lihidayatihim diutusnya untuk apa? Lihidayatihim krono duhaken mukallafin wa bayani syara'i dini lan mertelake piro-piro syariat agama untuk menunjukkan kepada umat, memberikan hidayah, petunjuk-petunjuk dan juga menjelaskan dengan syariat-syariat agama, peraturan-peraturan agama. Bidala ili klan piro-piro dalil al-qat'iyati kang bangsa qat'i kang bangsa mesti, dalil qat'i dalil yang pasti, wa wadihatil barahini lan martelaken pira-pira dalil burhan dalil pertondo. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah ala jami'i ni'amihi ingat si pira-pira nikmate Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al-mazida ing tambah nikmat, nyuwun tambah nikmat min fadlihi saking kanugrahane Allah, dari anugerah Allah, wa karamihi lan yo lomane Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun an ing temesne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalam wujude illallahu kejaba namung Allah. Al-Wahidu ya Allah, Al-Wahidu kang suwiji sapa Allah, Al-Qahhar tur kang banget oleh murba sesa, Al-Qahhar. Al-Karimu tur dat kang mulya sapa Allah, Al-Ghaffaru tur dat kang akeh ngapurane maring dosa sapa ya Allah. Wa asyhadu lan nakseni ingsun bersaksi saya anna sayyidana temsine Gusti kita bendoro kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah, wa habibuhu ya Kanjeng Nabi Muhammad iku kekasih Allah, wa khaliluhu lan ya kekasih Allah, habib dan khalil Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ya Kanjeng Nabi Muhammad iku afdhalul makhluqina tur luwih utama-utamane pira-pira makhluk. Nabi Muhammad adalah afdhalul makhluqin, makhluknya Allah yang paling utama. Al mukarramu kang den mulyakake sapa ya afdhalul makhluqin Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimuliakan bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, dengan menerima wahyu Al-Quran sebagai memuliakan, bentuk memuliakan Nabi. Al-Azizi kang mulya ya Al-Quran,
al-mu'jizati kang dadi mukjizat apa Al-Qur'an sekaligus sebagai mukjizat, sebagai hal tanda atas kenabian Muhammad, hal yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh para nabi. Al-Qur'an dijadikan mukjizat untuk Nabi Muhammad. Al-mustamirati kang tetep apa ya Al-Qur'an tetap senantiasa eksis ala ta'aku bisinina ing atase gilir gumantine pira-pira taun. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus sebagai mukjizat itu senantiasa tetap, tidak akan berubah dengan lengangnya waktu, tidak akan berubah dengan bergantinya zaman apapun. Al-Quran tetap eksis. Al-Quran bisa menjadi pedoman untuk kita, untuk makhluk di sepanjang zaman. Al-mustamirati ala ta'aku bisini. Wa bisunani lan Kanjeng Nabi juga dikuatkan bisunani kan piro-piro sunnah, kan piro-piro dawuh-dawuh sunnah. Al-mustanirati kang madangi apa ya sunnah. Jadi Nabi mempunyai sunnah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan dan ketetapan. Nah, sunnah Nabi itu sebagai sesuatu yang al-mustanirah, untuk madangi sebagai penerang. Bagi siapa? Lil mustarsyidina maring wong kang amprih pituduh kabeh. Sebagai penerang untuk orang yang mengharapkan petunjuk dari Allah. Al-maksusi kang wis den tertentokake sapa Kanjeng Nabi. Nabi itu diberi khususiyah bijawamiil kalimi kelawan piro-piro perkara atau kelawan dawuh kang ngumpulaken piro-piro makna. Kanjeng Nabi diberi jawamiil kalim. Wa samahatid dini lan murahe agama. Nabi diberi syariat itu agama yang samahah, agama yang fleksibel, agama yang toleran, agama yang murah, agama yang tidak kaku, tidak keras. Jadi, sifat ketertentuan Nabi diberi jawami'il kalim dan juga samahatid. Agama Kanjeng Nabi niku penuh kedamaian, penuh toleransi, tidak keras, tidak jumud. Sholawatullahi utai piro-piro rahmat ta'time Allah wa salamuhu lan keselamatannya Allah iku alaihi muga tetap ingatase Kanjeng Nabi, semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad wa ala sairin nabiyyin lan muga tetap kalimpahake maring sekeri-kerine piro-piro nabi wal mursalina lan wong kang den utus kabeh wa ali kullin lan muga tetep kalimpahkan maring keluargane saben-saben siji dari antara para nabi dan rasul wa sairis sholihin lan sekeri-kerine pira wong kang saleh kabeh semoga terlimpah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik amalnya, baik hatinya, senantiasa mengikhlaskan hidupnya karena Allah, selalu mengikhlaskan amalnya karena Allah, orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya, itulah sholihin. Amma ba'du anapun in dalam sewise perkara kang sinebut al-madhkur dari alhamdulillah dari muqaddimah yang telah disebutkan faqad ruwiya mongko teman-teman wis ngriwayatake ingsun faqad ruwina mongko teman-teman wis ngriwayatake ingsun saya telah meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib saking sahabat Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'udin dan sumber dari Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabalin dan dari Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i dan Abi Darda wa Ibni Umar bin Abbas dan wa Ibni Umar dan dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar wa Ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik lan sahabat Anas bin Malik wa Abi Hurairah lan saking to dari sahabat Abi Hurairah wa bi Sa'idil Khudri lan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah, semoga Allah meridhoi anhum kepada mereka,
Semoga Allah meridhoi Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri. Maksudnya penyusun ini setelah meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari para sahabat ini min turukin saking piro-piro riwayat dari berbagai jalan, dari berbagai riwayat kasiratin kang akeh, biriwayatin kelan piro-piro riwayat mutanawwi'atin kang werna-werna apa ya riwayat. Jadi penyusun kitab ini meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari berbagai rawi, dari berbagai riwayat yang di situ matan hadisnya itu bermacam-macam, tidak sama, mutanawwi'ah. Lah hadis itu seperti apa? Hadisnya adalah anna Rasulullah, riwayat tersebut anna Rasulullah, terusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah, bahwasanya dari berbagai riwayat yang bermacam-macam ini Rasulullah itu bersabda, man hafadhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, man sapane wong barang siapa hafadhu kang apal sapa man, barang siapa yang hafal ala ummati ing atase umat ingsun. Jadi barang siapa di antara umatku yang hafal arba'ina ing 40 apane hadisan hadise, hafal 40 hadis min amri diniha saking perkara agamane ummati, itu 40 hadis yang memuat masalah-masalah agamanya, masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Ba'asahu mongko bakal nangeake sapa Allah, so ba'asa mongko nangkake iman sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat fi zumratil fuqaha'i ing dalam golongane pira-pira wong alim fikih wal ulama lan pira-pira ulama. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji, pada riwayat yang lain, pada riwayat satu riwayat ba'asahu utai dawuh ba'asahu, pada riwayat yang lain yaitu berbunyi ba'asahu mongko nangeake iman, Allah akan membangkitkan faqihan hale wong kang alim fikih, aliman tur hale alim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suwiji, wa fi riwayati Abi Darda lan ing dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu utawi dawuh Kanjeng Nabi, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, wa kuntu lan ono sapa ingsun, maksudnya Kanjeng Nabi, lahu mariman kepadanya yaumul qiyamati besok ing dalam dina kiamat iku syafi'an wong kang nyafaati memberikan pertolongan, wa syahidan lan wong kang nyakseni Nabi sebagai saksinya. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat Ibnu Mas'udin, wa fi riwayat Ibnu Mas'udin lan ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud qila den dawuhaken dawuh qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, kila dan ucapakan dikatakan lahu maring man kepada orang yang hafal 40 hadis tersebut kelak di akhirat, dikatakan udkhul manjing sira masuklah engkau min ayyi abwabil jannati saking endi-endine lawange swarga, dari pintu-pintu surga mana syi'ta karep sapa sira, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang engkau inginkan. Wa fi riwayat Ibnu Umar, di dalam riwayat yang bersumber dari Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, utawi dawuh kutiba fi zumratil ulama, kutiba den tulis dicatat sapa man fi zumratil ulama'i ing dalam golongane pira-pira ulama, wa husyira lan den kumpulake sapa ya man fi zumratis syuhada ing dalam golongane pira-pira wong kang mati syahid. Jadi dari berbagai jalur riwayat Nabi bersabda, barang siapa di antara umatku yang hafal 40 hadis, yang hadis tersebut tentang masalah agamanya,
maka kelak ketika hari dibangkitkan dari dalam kubur, Allah akan membangkitkannya, menggolongkan orang tersebut dengan golongan fuqaha dan ulama. Jadi dia nanti dibangunkan dari alam kubur, lalu dikumpulkan bersama orang-orang yang alim fikih, ahli hukum, dan digolongkan dengan para ulama. Jadi disertakan, digolongkan dengan para ulama. Lalu di dalam satu riwayat, ba'asallahu faqihan, dari barang siapa yang hafal 40 hadis tentang masalah agamanya, maka kelak dia akan dibangkitkan dari alam kubur oleh Allah dalam keadaan dia adalah menjadi orang yang faqih, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hukum, dan sebagai orang yang alim. Maksudnya dia akan digolongkan, akan dibangkitkan, lalu dirombongaken karo wong sing ahli ilmu, dan digolongkan dengan orang-orang yang alim. Wa fi riwayat Abi Darda, pada riwayat Abi Darda di situ disebutkan barang siapa yang hafal 40 hadis tentang masalah agama, maka kata Nabi, kuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan, dan saya di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadanya dan akan menjadi saksi menjadi saksi untuknya. Jadi Nabi menjamin orang yang hafal 40 hadis dengan akan memberi syafaat dan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, pada riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu khul min ayyi ababil jannati sitti. Barang siapa hafal 40 hadis, maka kelak di hari kiamat dia akan dikatakan, akan dipanggil oleh penjaga pintu surga, masuklah kalian, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja engkau inginkan, dari 8 pintu-pintu surga. Luar biasa keutamaan menghafal 40 hadis yang berisi tentang masalah agama. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutifa fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratis syuhada. Pada riwayat Ibnu Umar, maka orang tersebut kelak akan dikumpulkan bersama ulama, akan dicatat di antara golongan-golongan ulama, dicatat sebagai orang-orang ulama, golongan ulama, dan kelak di yaumul qiyamah, yaumul hasyr, hari dikumpulkan makhluk, dia akan digolongkan, dibariskan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Hadis-hadis yang dari berbagai riwayat tersebut, wattafaqolan mufaqat, bersepakat sapa al-huffadhu, piro-piro wong kang apal hadis. Jadi ulama-ulama ahli hadis, ulama yang hafal hadis bersepakat ala annahu, ingat setemene hadis man hafadho ala ummati arba'ina hadisan, hadis yang saya sebutkan tadi iku hadisun hadis dhaifun kang apes opo yo hadis, akan tetapi ulama bersepakat hadis tersebut adalah hadis dhaif, artinya hadis yang tidak sampai pada derajat hadis sahih ataupun hadis hasan. Wa ing kasurat, senajan akeh apa turuquhu piro-piro rawine hadis. Jadi walaupun perawinya banyak sekali, tapi para ulama bersepakat bahwa hadis tersebut walaupun jalurnya banyak, hadis ini rawi-rawinya banyak, tapi hadis ini masuk kategori hadis dhaif. Waqat sunnafalan, teman-teman wis nganggit sapa ulama, para ulama radhiyallahu ngridoni sapa Allah taala anhum, saking para ulama fi hadzal babi, ing dalam ikilah bab ma ing anggit-anggitan layu so kang ora bisa karingkes minal musannafati, saking pira-pira kitab kang wis den anggit. Nah, di dalam masalah keutamaan menghafal 40 hadis tentang masalah agama ini, banyak sekali ulama yang menyusun hadis-hadis, menyusun 40 hadis yang berisi tentang masalah agama, dan banyak sekali ulama-ulama yang menyusun suatu kitab yang berisi 40 hadis.
fa awwalu ma alimtuhu fa awwalu ma mongko utawi kawitane ulama alimtuhu kang ngerti sapa ingsun ing ma sonnafa kang nganggit ing mas fihi ing dalem hadal bab sapa Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak. Di antara orang yang saya tahu, kata penyusun Arba'in Nawawiyah ini, jadi orang yang saya tahu yang pertama kali menyusun 40 hadis karena keutamaan menghafal 40 hadis ini, orang pertama menyusun kitab yang berisi 40 hadis tentang agama adalah Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam, kemudian Syekh Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, al-alim yang alim, ar-rabbani kang bangsa nglakoni ilmune. Jadi Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Jadi dia beliau ada orang alim ar-rabbani. Maksudnya alim rabbani adalah orang yang dia alim, dia pandai, dia ahli dalam ilmu, tapi juga sekaligus mengamalkan apa yang beliau tahu. Ilmu-ilmunya diamalkan. Ketika orang yang mengamalkan ilmu-ilmunya dijuluki ar-rabbani, alim ar-rabbani, orang yang alim kang bangsa kapengeranan. Artinya ar-rabbani kang bangsa pangeran, ilmunya diamalkan. Bukan hanya sebagai perbendaharaan pengetahuan saja, bukan hanya untuk fatwa, untuk tausiah tok, tapi benar-benar ilmunya diamalkan sendiri. Sumal Hasan bin Sufyan, mongkon oleh Hasan bin Sufyan. Kemudian juga Syekh Hasan bin Sufyan juga menyusun kitab berisi 40 hadis. Syekh Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, wa Abu Bakr dan Abu Bakar Al-Ajuri dan Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani juga menyusun kitab berisi 40 hadis. Wa Daruqutni lan Imam Daruqutni, wal Hakimu dan Imam Hakim, wa Abu Nu'aim dan Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini lan Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabun dan Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah Muhammad Al-Ansari dan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi dan Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaiqu lan piro-piro ulama la yuhsauna kang ora bisa den etung sapa khalaik sapa ulama-ulama minal mutaqaddimina saking pira-pira ulama kang dhisik kang dahulu ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin lan ulama kang keri-keri kabeh ulama mutaakhirin. Jadi banyak sekali para ulama-ulama dari golongan mutaqaddimin. Jadi ulama-ulama yang hidup periode sebelum 500 Hijrah itu dikategorikan ulama mutaqaddimin. Itu banyak sekali, kata sangat para ulama menyusun anggitan, menyusun kitab yang berisi 40 hadis karena dawuh Nabi tersebut. Man hafadhu tadi, man hafadhu arba'in ala ummati arba'ina hadisan, maka karena hadis itu banyak sekali ulama-ulama mutaqaddimin, ulama generasi sebelum 500 Hijrah banyak yang menyusun tentang kitab memuat 40 hadis. Juga wal mutaakhirin, ulama yang hidup setelah 500 Hijrah juga banyak sekali menyusun kitab-kitab tentang 40 hadis. Wa qad istakhartu lan teman-teman amrih bagusake ingsun, dan saya akan berusaha membuat sesuatu yang lebih baik, yang baik. Jadi meminta kebaikan. Wa qad istakhartu lan amrih bagus ingsun Allah ing Gusti Allah fi jam'i arba'ina ing dalam ngumpulaken 40 apane hadisan hadise iktidaan krana manut biha ulail a'immati kelawan samudayane seluruh semua piro-piro imam al-a'lami kang kaya piro-piro gunung. Jadi Syekh Nawawi di sini, Syekh Nawawi itu berusaha memohon kebaikan kepada Allah di dalam mengumpulkan 40 hadis karena mengikut seperti langkah-langkah yang dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama tadi. Jadi al-ulama bi'ul a'immatul a'lam, para imam-imam yang sangat terkenal, yang masyhur, bagikan gunung kan dhuwur. Nah, ketika
semuanya, ibadahnya, kezuhudannya dan lain sebagainya. Wa hufadil Islam lan pira wong kang apal agama Islam. Jadi karena mengikuti jejak para a'immatul a'lam dan hufadil Islam, jadi orang-orang yang menghafal hujah-hujah, hafal tentang dalil-dalil tentang agama Islam. Wa qad ittafaqan teman-teman mufaqqat sapa ulama ala jawazil amali ing atase wenangi ngamal bil hadis kelawan hadis ad-dhaif kang apes apa hadis fi fadhailil a'mali ing dalem mertelaake atau nerangkan tentang keutamaane pira-pira ngamal. Jadi para ulama dari berbagai generasi mutaqaddimin dan mutaakhirin niku sepakat bahwasanya mengamalkan hadis dhaif, catat, mengamalkan hadis dhaif itu boleh di dalam fadhailul a'mal. Jadi untuk keutamaan beramal, tarhib wa tarhib. Jadi untuk memotivasi dan juga untuk biar kita itu meninggalkan suatu amalan yang tidak baik. Itu boleh menggunakan atau berdasarkan dengan hadis dhaif. Ini sepakat, ulama ittifaq, ulama bersepakat. Kalau sekarang ada orang bahwa ini tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, itu berarti dia itu menyalahi mufaqqat para ulama. Karena ulama mutaqaddim dan mutaakhirin seperti disampaikan oleh Syekh Nawawi di sini pada Arba'in Nawawiyah, wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Selagi untuk fadhailul a'mal itu boleh menggunakan hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak diperbolehkan, tidak boleh digunakan untuk menentukan hukum halal, haram. Tidak boleh dengan hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadhilul a'mal, supaya kita itu semakin semangat beribadah, semakin kita termotivasi dalam beramal, boleh menggunakan hadis dhaif. Ini kesepakatan para ulama. Ini kesepakatan para ulama. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Wa ma'a hadza mongko ing atase iki kilah ittifaq, karena kesepakatan ulama ini falaysa mongko ora ana apa i'timadi tetanggenan ingsun landasan saya iku ala hadzal hadisi ing atase ikilah hadis. Jadi Imam Nawawi menyusun 40 hadis, menyusun kitab Arba'in Nawawiyah ini itu bukan berlandasan kepada hadis man hafadhu ala ummati arba'ina hadisan, bal ala qaulihi, akan tetapi sandaran saya dalam menyusun 40 hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi in dalam piro-piro hadis, pada hadis-hadis as-sahih hati kang sahih. Di antara hadisnya adalah liyuballigh becik tumekoho sapa as-sahidu wong kang hadir, sampaikanlah orang yang datang minkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora teko utawa wong kang ora hadir ana ing majelis. Sampaikan, orang yang datang mendengarkan sabda Nabi, dia berkewajiban menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang yang tidak mendengar, kepada orang yang tidak datang di majelis itu. Sampaikan apa yang dia tahu kepada orang yang belum tahu. Wa qaluhu lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadoro muga-muga madangaken, semoga menerangi sapa Allah Gusti Allah imra'an ing wong suwiji sami akan krungu sapa ya imra' maqalati ing dawuh ingsun, fawa'aha mongko madai, dia mendengarkan, memahaminya, memasukkannya ke dalam otak, ke dalam hati, artinya dia menghafalkannya. Fawa'aha mongko madai, terus akan menerima lalu diwadahi, biar terkumpul, ben ora acak-acakan, ben tidak tertinggal. Fawa'aha madai artinya menghafalkannya, ngeling-ngeling apa yang dia dengar dari Rasulullah. Fawa'aha mongko madai ing masami'a ing maqalati, fa'addaha mongko nekaake sapa ya imra'an ing maqalati kama sami'aha kaya olehe ngrungu sapa ya imra'an ing maqalati.
Jadi Nabi berkata, semoga Allah memberi penerangan kepada seseorang yang mendengar sabda-sabdaku, lalu dia menghafalkan, lalu dia itu mengingat-ingat, menghafalkannya. Setelah itu dia menyampaikan kepada orang lain apa yang ia dengar dariku, kata Nabi. Summa minal ulama, jadi itulah sandaran jadi yang menggerakkan Syekh Nawawi menyusun kitab Arba'in Nawawiyah adalah sabda Nabi ini, bukan bersandar atau bukan disandarkan kepada hadis man hafadho ala ummati arba'ina hadisan itu, tapi hadis tentang hadis-hadis sahih ini. Jadi sandarannya dari hadis beliau menyusun 40 hadis atau menyusun kitab Arba'in Nawawiyah, memuat kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah kitab yang memuat 40 hadis. Nah, apa yang beliau menjadi yang menumbuhkan beliau, keinginan beliau, niat beliau menyusun ini adalah bukan hadis tadi yang pertama disampaikan itu malhafadho itu, tapi adalah hadis ini, hadis sahih ini, yuballighi syahidu minkumul ghaib, atau hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Inilah landasan beliau yang menggerakkan beliau itu menyusun 40 hadis ini. Summa minal ulama'i, mongko iku setengah saking ulama, man utai ulama jamaah kang ngumpulake sapa ya ulama arba'ina ing 40 fi usulid dini ing dalem mertelake pira-pira pokok-pokoke agama atau usuluddin. Jadi ada ulama yang mengumpulkan menyusun kitab berisi 40 hadis, tapi di situ hadisnya tentang masalah usuluddin saja, semuanya 40 hadis tentang usuluddin, khusus tentang usuluddin. Ada ulama yang menyusun seperti itu. Wa ba'duhum, lalu setengah saking ulama, di antara ulama lagi ada yang menyusun 40 hadis, menyusun kitab berisi 40 hadis. Di situ 40 hadis itu fil furu', in dalam mengumpulkan pira-pira masalah furu', masalah cabang. Jadi memuat hadis-hadis tentang ilmu furu'. Wa ba'duhum, setengah saking ulama fil jihad, in dalam menerangkan masalah jihad. 40 hadis ini jihad, dok ada ulama yang maksud tentang itu. Wa ba'duhum fil zuhdi, ada setengah lagi ulama, sebagian ulama menyusun kitab yang berisi 40 hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, ada sebagian ulama yang menyusun 40 hadis isinya tentang adab, belajar 40 hadis. Wa ba'duhum fil khutab, ada sebagian ulama lagi menyusun tentang 40 hadis yang berisi tentang khutab, tentang masalah-masalah khutbah, tentang masalah tausiah, masalah pitutur bagus, khutbah. Wa kulluha utai sekabehe usuluddin, furu dan seterusnya iku maqasidun pira-pira nggon sejo sholihatun kang bagus. Jadi semua itu adalah bentuk langkah yang baik. Radhiya muga-muga ridhone sapa Allah Taala angqasidiha saking wong kang nejo usuluddin wapan fil furu dan seterusnya ila akhirih. Jadi semoga Allah meridhoi apa yang mereka tuju di dalam menyusun kitab-kitab yang berisi muatan 40 hadis yang mereka susun, yang ada tentang membahas tentang sultan, 40 isinya zuhud mawon. Ada yang 40 hadis isinya hanya tentang masalah furu, masalah jihad. Wa qad ra'aitu jam'a arba'in aham min hadza kulli. Wa qad ra'aitu lan temen nekotake ingsun, nekotaken bagus sapa ingsun jam'a arba'ina ing ngumpulaken 40 hadis ahamma ing lebih bagus, ahamma ing lebih wigati, lebih penting min hada saking nimbang saking iki usuluddin wa ba'duhum fil furu' ila akhirih kullihi yuskabe hada. Akan tapi di sini Imam Nawawi niku berkata, nah di sini saya beranggapan apa yang saya kumpulkan 40 hadis yang saya kumpulkan dalam kitab ini tuh lebih baik, karena isi 40 hadis tersebut itu masalah-masalah yang lebih penting daripada mengkhususkan 40 hadis tentang zuhud, tentang khusus zuhud, 40 hadis tentang
jihad dan seterusnya. Jadi Imam Nawawi di sini itu menganggap kitab ini lebih baik karena isi 40 hadis ini. 40 hadis ini adalah hadis-hadis yang sangat penting di dalam masalah agama. Wahia utai patang puluh ku arbauna patang puluh apane hadis ana hadise mustamilah kang mengku ala jami'i dzalika ing atase sekabeh mungkon-mungkon usuluddin, jihad, zuhud, adab dan seterusnya. Nah, 40 hadis yang ada pada kitab ini adalah hadis-hadis yang memuat itu semua. Yang memuat dari 40 hadis ini adalah mencakup zuhud, jihad, masalah furu', masalah khutbah dan seterusnya. Jadi tidak khusus satu permasalahan, khusus satu masuk cabang hukum boten, tapi ini memuat keseluruhan. 40 hadis yang memuat keseluruhan tentang hukum-hukum agama. Wa kullu hadis minha qaidatun. Wa kullu hadis, dan setiap satu hadis yang ada pada kitab ini, di antara satu hadis yang kitab ini iku qaidatun sebagai kaidah. Jadi hadis-hadis yang ada pada Arba'in Nawawi ini, satu hadis itu adalah hadis yang menjadikan dasar pokok sebagai kaidah. Adimatun kang agung, yang sangat agung. Min qawaidid dini, saking pira-pira kaidahe agama. Waqat wasofahul, teman-teman nyifati ing kullu hadis sebal ulama bi anna midarul islami, temene pira nggon ubeng-ubengan perputarane agama Islam iku alaihi ing atase kullu hadis. Au huwa utawi kullu hadis, setiap hadis yang termuat di dalam kitab niku iku nisful islami, separone agama Islam. Au sulusuhu, utawa sepertelone agama Islam. Au nahwu dzalik, utawa sepadane nisful Islam au sulus. Jadi setiap hadis yang termuat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah niki adalah menjadi kaidah pokok dari hukum-hukum Islam. Nah, bahkan ulama menyebutkan hadis-hadis yang termuat di Arba'in Nawawiyah niku, setiap hadis yang termuat di sini adalah sumber dari cabang-cabang atau sumber dari pokok-pokok kaidah agama. Bi anna midar al-Islam alaihi. Jadi setiap hadis yang ada di ini adalah, ada yang mengatakan separuh dari agama. Ada yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari agama. Kitab hadis ini, yang maksudnya hadis yang termuat dalam kitab niki itu adalah separuh agama dan seterusnya. Jadi sangat baik sekali, alangkah baik sekali sampeyan kabeh niki memahami mengaji kitab niki Arba'in Nawawiyah, karena isinya hadisnya adalah hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok kaidah-kaidah agama Islam. Dari ulama-ulama itu mengambil istimbat dari hadis itu, diantara adalah hadis seperti yang termuat di Arba'in Nawawiyah ini. Sumal tazim mongko nuli suma al tazimu mongko nuli nrimo ingsun utawa ingsun fi hadhil arba'in ing dalem ikilah hadis 40 antakuna ing yen to ono apa hadil arba'in iku sahihatan sahih. Maka saya menetapkan hadis 40 yang termuat di kitab ini adalah semuanya keseluruhan hadis sahih. Jadi yang termuat di sini semua hadis sahih, kabeh hadis sahih. Wa mu'dhamuha utai luwi agung-agunge luwi akeh-akehe Arba'in iku fis Sahihil Bukhari, ing dalam kitab Sahih lorone Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Dan 40 hadis yang termuat di kitab niki kebanyakan diambil dari dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa adzkuru halan nutur sapa ingsun ing hadil arba'in. Nah, saya menyebutkan hadis yang bersumber dari hadis tersebut mahdhufatal asaniti, hale den buang piro-piro sanate. Jadi yang disampaikan itu hanya sanad-sanadnya itu tidak disebutkan di sini. Jadi hanya rawi dan matan mawon. Sanad-sanadnya, jalur-jalur hadisnya itu tidak disebutkan, sanad-sanad disebutkan.
Kenapa beliau tidak menyebutkan sanad-sanadnya dari hadis-hadis 40 itu di dalam kitab ini? Lias pula supaya gampang, supaya mudah apa hifdzuha ngapalaken arba'in atau ngapalaken hadis. Wa ya ummalan supaya umum apa intifa'u ala manfaat biha kelawan arba'in atau kelawan hadis. Insya Allah marsake sapa Allah taala halim Allah. Jadi di sini sanad-sanad hadisnya itu tidak disebutkan, tujuannya biar mudah ben ora kangelen lah sampai ngapalaken siji, ngapalaken satu hadis mulai dari awal sanad-sanadnya dihafal semua mungkin akan merasa berat, maka di sini saja dibuang supaya memudahkan kita menghafal matan hadis itu. Jadi kita tidak terbebani harus menghafalkan sanad-sanadnya karena tujuan penting adalah